Ya Allah. Yang paling parahnya, saya makan ayam mentah. Selamat malam teman-teman. Oke, kali ini kita sampai di video yang ke-8. Untuk video ke-8 kali ini, Lakon Story tetap akan membahas gunung ya. Dan gunung ini adalah gunung hits lah di Jawa Timur, yaitu Gunung Semeru. Tapi kita akan bahasnya Ranukumbolonya ya. Soalnya kita akan membagikan pengalaman mistis di Ranukumbolo, teman-teman. Siapa sih yang nggak kenal Ranukumbolo? Kalau memang kalian pendaki itu pasti tahu lah di mana Ranukumbolo, bagaimana Ranukumbolo itu, cuacanya kayak gimana, keindahannya kayak gimana. Tapi memang ternyata adalah gimana yo, yang punya pengalaman yang mistis di situ. Saya itu setelah mendengar langsung dari narasumber, saya itu agak bingung. Masa sih kamu pernah ngalamin kejadian ini? Dia cerita-cerita, saya itu kaget teman-teman. Karena gimana ya, memang setelah rilisnya film tersebut ya, Gunung Semeru itu nggak pernah sepi loh. Nggak pernah sepi kecuali memang bulan-bulan konservasi kan ditutup. Kalau musim-musim pendakian itu nggak pernah sepi, apalagi di Ranukumbolo. Jadi waktu itu saya agak kaget. Di Ranukumbolo itu kamu kayak gitu, itu rame loh tempatnya. Bukan gitu tanyanya. Bingung. Jangan bingung itu saya. Waktu itu dia jawabnya, aku baru pertama kali bang, saya ikut open trip, saya sendirian, saya nggak ngerti apa-apa. Akhirnya kayak gitu. Hantunya ini ikut pulang loh teman-teman. Aduh, serem. Ikut pulang loh ini. Aduh. Oke lah, kita langsung saja ya. Kita langsung saja menceritakan kembali dari sudut pandang si Adi. Kalau di Facebook sama di Twitter kan dari sudut pandang ayahnya Pak Lukman. Kali ini saya akan coba menceritakan dari sudut pandang si Adi. Jadi saya akan seolah-olah menjadi si Adi waktu itu. Oke, langsung saja. Bismillah. Waktu itu Sabtu malam, teman-teman. Saya sehabis nonton film yang saat itu hits di kalangan teman-teman sekolah saya. Sebuah film tentang pendakian yang ternyata memang filmnya itu menurut saya bagus. Yang akhirnya membuat saya pribadi, seorang anak yang bukan pendaki gunung, bisa ingin menjadi seorang pendaki gunung gara-gara film. Karena saya ini gak punya teman, saya ini suka sendirilah. Saya itu memang lebih nyaman kalau nggak sama siapa-siapa. Jadi waktu itu memang sering saya habiskan dengan dunia maya, main game kayak gitu. Ditambah lingkungan saya itu di rumah memang perumahan kecil gitu loh teman-teman. Jadi masyarakatnya itu antara tetangga satu sama tetangga yang lainnya itu nggak begitu kenal. Jadi kalau aku pulang sekolah kayak gitu, ya udah aku di dalam aja, di dalam kamar aja, nggak keluar, nggak kemana-mana kayak gitu. Setelah saya nonton film itu, entah kenapa saya tiba-tiba langsung kepengen mendaki teman-teman. Dan setelah saya ketahui lokasinya yang memang nggak terlalu jauh dari tempat saya, ya 1-2 jaman lah. Akhirnya saya putuskan untuk nekat ikut mendaki. Gimana sih rasanya menjadi seorang pendaki itu kayak gitu. Dan waktu itu
saya sempat izin ke ayah, dan katanya jelas gak boleh lah. Saya memang kan sebelumnya gak pernah sama sekali ndaki. Ayah jelas menolak waktu itu, langsung gak dibolehin sama ayah waktu itu. Akhirnya orang namanya anak muda mungkin ya, namanya anak muda waktu itu ketika ayah berangkat kerja pagi, saya jam 9-an kalau nggak salah, jam 9 atau jam 8-an itu pagi, saya nekat kabur teman-teman. Saya berangkat sendiri, tapi sebelumnya saya dapat info dari Facebook kayaknya itu, waktu itu dari Facebook kalau ada open trip gitu. Kemudian saya japri kan orangnya, saya hubungi via SMS, habis itu saya diizinin gabung dan akhirnya kita sepakat ketemu di Pasar Tumpang. Mungkin kalian tahu lah Pasar Tumpang. Kali ini nggak ada yang saya sembunyikan. Akhirnya saya berangkat ke Pasar Tumpang itu sendirian. Setelah sampai Pasar Tumpang dan saya ketemu sama teman-teman itu ternyata mereka berlima teman-teman, ceweknya 2, cowoknya 3, ditambah saya jadi cowoknya 4. Mereka memang mau ke puncak waktu itu. Setelah kita kenalan, akhirnya kita langsung melanjutkan perjalanan ke Ranupani, tempat registrasi itu ya. Sesampainya di Ranupani, saya itu bingung. Ini gimana caranya kayak gitu kan. Ya namanya juga baru pertama kali teman-teman, ya pasti bingung lah. Jadi saya itu gimana ngebuntutin aja teman-teman, baru kenal itu padahal. Kan saya ini memang sebelumnya pendiam, jadi lebih banyak diemnya daripada gaknya. Jadi kurang bisa lah kalau diajak ngobrol gitu. Akhirnya setelah saya ngebuntutin gimana cara-caranya, ternyata udah ada yang daftarin nama saya kayak gitu, apa yang bisa dikatakan pimpinan rombongan kita ya. Dan akhirnya setelah didaftarin, kita melakukan pendakian, memulai pendakian dengan berjalan kaki. Itu pengalaman pertama saya melangkah mendaki Gunung Semeru. Selama pendakian memang sih teman-teman, orang namanya baru pertama kali ya, jadi kalau capek itu udah nggak terasa, mata itu serasa udah terpana dengan keindahan alamnya, habis itu dengan suasananya. Orang namanya saya di rumah biasanya cuma di kamar aja, waktu itu saya tiba-tiba ikut keluar kayak gitu. Dan akhirnya ya gitu, mata saya terpana, waduh indah banget tuh gitu. Jadi capek itu udah gak terasa, sampai akhirnya di tengah-tengah perjalanan, lupa aku namanya apa ya, itu pertama kali saya melihat sesosok wanita jauh, agak jauh gitu loh teman-teman, jauh di sebelah kanan atas. Wanita tersebut berdiri menghadap saya, menghadap rombongan kami. Waktu itu karena saya gak ada yang kenal, saya juga baru kenal sama teman-teman itu, saya memilih diam teman-teman. Saya memilih diam, dan saya itu anehnya saya nggak merasa kalau itu makhluk halus. Ya itu lagi, baliknya itu lagi, memang saya baru pertama kali. Saya pikir ya udah itu memang ada orang di situ. Saya itu baru nyadar ketika jalan, setelah jalan 15 menitan lah, aku noleh ke belakang. Tadi ngapain ya ngomong-ngomong, ada cewek di situ. Waduh, ada yang nggak beres ini gitu. Dan biasanya memang ya teman-teman, kalau orang pertama kali itu mikirnya itu tetap mikir positif. Mungkin memang orang sini kayak gitu. Padahal itu makhluk halus. Kami pun melanjutkan perjalanan.
lagi di tengah perjalanan memang rame kan gunungnya, jadi kita menjumpai pendaki itu berlalu lalang kayak gitu. Lagi-lagi saya melihat laki-laki di ujung sebelah kanan lagi. Tak pikir waktu itu ngapain orang, apa cari rumput apa kayak gimana. Dia duduk kali ini, makanya duduk nyandar di kayu gitu, lagi-lagi sama ngeliatin rombongan kita. Kebetulan rombongan kita waktu itu kan 5 orang, jadi kita jalan gandengan gitu, nggak jauh lah, nggak gandengan tapi nggak jauh, dengan tempo yang pelan lah, jalan santai. Itu kita melakukan itu sekitar pukul berapa ya, pukul 2:30 mungkin, 2:30 lah, sore lah, 2:30 sampai jam 3-an. Itu 2 kali saya melihat penampakan waktu itu. Dan akhirnya kita sampai Ranukumbolo. Kalian mungkin tahu kan, sebelum kita sampai di tempat diriin tenda, kita sampai yang di jalan yang kelihatan dan danaunya itu, itu kalian pasti juga ngerasain yang aku rasakan waktu itu. Capek hilang, haus hilang, semuanya hilang lah. Wah, indah banget gitu. Waktu itu saya bener-bener puas teman-teman, dan bener-bener ketagihan waktu itu. Akhirnya kita sampai dan mendirikan tenda. Orang namanya baru pertama kali, jadi saya juga gak bisa mendirikan tenda waktu itu. Jadi dibantuin gitu sama teman-teman. Waktu itu saya sebelumnya mampir dulu lah ke tempat penyewaan tenda sebelum ke Pasar Tumpang itu. Jadi saya sewa yang tenda isi 2 itu yang kecil, buat saya sendiri kayak gitu. Akhirnya saya dibantuin teman-teman dan dibantu mendirikan tenda tepat di sampingnya tendanya teman-teman kayak gitu. Jadi rombongan kami itu bawa 3 tenda, dan punya saya ini paling sebelah kiri kayak gitu. Oke, malam pun tiba. Entah waktu itu gimana ya rasanya memang tenang gitu loh kalau di situ ya. Mungkin teman-teman juga ngerasain gimana ya, kayak tenang, apa memang gini nih rasanya mendaki, pikiran tenang, seolah-olah urusan dunia itu wis gak kepikiran lah waktu itu. Saya sampai lupa kok sama ayah saya waktu itu, serius. Kan saya pikirkan memang saya udah tinggalin catatan kecil gitu di depan komputer, jadi pasti ayah tahu. Kan biasanya saya memang gitu, tapi kali ini saya memang sedikit nipu. Saya bilangnya saya pulang ke rumah mamaku, katanya saya kesini. Waktu itu nyaman gitu teman-teman, tenang waktu itu. Dan tiba-tiba saya teringat tentang masalah keluarga saya. Ayah dan ibu ini memang bercerai teman-teman. Jadi waktu itu saya kok jadi baper gitu loh. Jadi keinget, sedih banget kayak gitu. Padahal di Ranukumbolo waktu itu rame loh, pendaki lain rame. Jadi keadaan itu rame, suara tawa, riuh lah. Tapi waktu itu saya merasa damai dan teringat gimana? Kayak teringat mamaku sama ayahku kayak gitu. Kenapa kok cerai kan gini, aku malu sama teman-teman kayak gitulah. Banyak lah waktu itu yang saya pikirkan. Ya malu ya kayak gimana, banyak deh. Memang saya ini pendiam, jadi saya jarang diajak ngobrol sama teman-teman baru saya itu. Cuma kadang kalau ngobrol, "Mas, udah capek?" kayak gitu. Jalan. Akhirnya waktu itu malam semakin larut, saya karena gak pernah kedinginan kayak gitu, itu kan dingin lah. Saya udah sewa jaket yang tebel gitu, jaket gunung, masih aja kedinginan. Dan akhirnya saya putuskan untuk keluar tenda lah, bikin kopi sendirian. Teman-teman belum bobok sih, teman-teman masih di sebelah saya tapi agak jauh, tapi dia sibuk dengan temannya, karena namanya saya
orang baru kenal ya, jadi ditambah saya nggak begitu jago ngobrol, jadi ya saya lebih senang agak menyendiri gitu teman-teman. Waktu itu saya kembali teringat masalah ibu saya malam sekitar jam 11-an ini, kalau nggak salah ya, ini saya yang lupa ini, jam 11 apa jam 12 gitu loh. Saya itu ngelamun teman-teman, ngelamun tepat menghadap ke danau tepat, dan saat itu saya itu mencium bau bunga sedap malam. Gimana kalian? Tahu kan gimana baunya? Bunga sedap malam itu loh, baunya kayak gitu, khas kan itu. Itu nyengat banget loh baunya waktu itu. Aku itu sampai bingung, ini ada yang bawa bunga apa bau parfum. Tapi kalau parfum masa gini amat sih baunya gitu, pekat banget waktu itu. Lama akhirnya saya itu merinding, ya udahlah masuk ke tenda lah. Waktu itu teman-teman juga bilang, mas sini lo gabung, udah mas saya di sini aja gitu, saya bilang. Saya sambil mencium aroma itu, masuk wis gak enak ini suasananya. Setelah saya masuk di dalam tenda itu semakin pekat baunya teman-teman. Jadi seolah saya itu dikelilingi bunga sedap malam gitu loh. Aduh, gak nahan lah waktu itu, gak nahan banget. Jadi jendela tenda itu saya buka. Dan ketika saya buka, saya duduk saya kembali duduk di depan. Ketika saya duduk, saya melamun, dan pandangan saya itu membawa mata saya ke arah sebelah kanan. Ini mungkin teman-teman ada yang paham ini maksud saya di mana tempatnya ya. Membawa ke arah agak condong ke sebelah kanan, ke arah jam 2-an. Itu saya melihat seorang cewek. Seorang cewek teman-teman, ya Allah, seorang cewek. Dia mandangin saya. Waktu itu saya pikir, memang saya pikir itu mandangin saya apa mandangin yang lainnya teman-teman. Nanti saya kepedean kan, malu waktu itu. Setelah saya lihat lagi, ceweknya itu memang natap saya teman-teman. Ya memang sih agak gelap. Sempat saya sorotin senter kok, agak gelap tapi jelas banget dah situ hadap ke saya. Dan akhirnya saya itu gak tahu kenapa ini serius ini, gak tahu kenapa saya tiba-tiba merasa ingin menghampiri gitu. Serius, kayak gimana ya, badan itu kayak gimana, bingung dah, badan itu kayak bergerak sendiri gitu loh. Akhirnya semakin saya lihat, cewek itu melambaikan tangan. Gimana ya waktu itu? Melambaikan tangan ke saya. Dan entah kenapa waktu itu saya menghampirinya teman-teman. Oke, saya jalan ke arah kanan dan saya dekati. Ternyata benar dia seorang cewek. Memang kalau gimana ya, kalau dari bajunya memang beda dari pendaki lain kan. Pendaki lain kalau jam segitu orang tengah malam kan itu harusnya pakai jaket gitu. Dia enggak, hanya pakai kaos waktu itu, kaos hijau putih, hijau abu-abu kayak gitu loh, jelare-jelare. Habis itu saya sapa, entah kenapa waktu itu saya pun juga bingung teman-teman. Saya itu biasanya kok sama temen itu lebih seneng diem gitu, kalau nggak ditanyain saya itu nggak jawab. Waktu itu kenapa saya entah, dan saya dipenuhi rasa kebingungan dah waktu itu. Akhirnya saya tanya, mbak manggil saya kayak gitu, dan mbaknya waktu itu jawabnya, iya mas, sini lo, di sini gitu. Sampean dari mana gitu. Oh saya dari situ aja, dari
kota sini aja gitu ya. Sampean dari mana? Saya di sini aja, saya sama teman-teman itu. Jawabnya itu kurang lebih gitu. Saya di sini aja, itu saya dengan teman-teman saya di sana gitu. Sambil nunjuk ke arah tenda kayak gitu. Udah aku pikir ini cewek ini pengen menyendiri mungkin ya. Sama kayak saya waktu itu gitu. Akhirnya saya ngobrol lah waktu itu. Di sela-sela saya ngobrol waktu itu teman-teman, bau bunga sedap malam ini tercium lagi. Entah kenapa kok bau bunga sedap malam kok gak lainnya itu gak tahu, kok gak melati ya, saya gak tahu kok bunga sedap malam. Ketika saya ngobrol itu baunya itu tiba-tiba menyengat teman-teman. Bau ini lagi, saya itu sampai agak pusing loh mencium aroma itu. Kemudian mbaknya ngajakin ngobrol, Mas udah berapa kali kesini kayak gitu. Oh saya baru pertama kali kayak gitu. Ini mau naik apa gimana kayak gitu, ditanyain gitu. Habis itu mbaknya tanya lagi soal nggak usah naik mas, di sini aja, kalau naik itu jauh, masnya ini kayaknya kalau menurut saya nanti nggak kuat, di sana itu dingin gitu. Enggak mbak, nanti saya ini udah nggak pamit sama orang tua, nanggung lah kalau nggak naik. Waktu itu jawabku kurang lebih begitu. Di sela-sela setelah saya mencium bau aroma bunga sedap malam, saya itu sambil sesekali terdengar suara wanita lain tertawa. Saya ingat teman-teman, saya bisa bedain mana suara tertawa dari area tenda dengan suara orang lain yang jauh lebih dekat dengan saya tapi dari arah lain, paham kan? Misalnya ini di sini tuh tempat tenda-tenda, jadi kalau dengar suara dari sini kan jelas. Ini kalau ini dari sini, dari seberang sini agak dekat, mata saya lihat situ gelap, nggak terlalu gelap sih kan, memang ada cahaya bintang kayak gitu, jadi masih kelihatan. Tapi setahu saya itu memang hutan, kayak ada suara orang ketawa. Waktu itu saya dimajar dong, saya malu sama mbaknya gitu. Akhirnya saya setelah ngobrol sampai sejaman lah, saya itu kembali teman-teman. Saya kembali ke tenda itu, ternyata teman-teman saya itu nyariin saya. Saya itu ternyata sudah dicariin searea tenda itu. Searea apa itu tempatnya? Ya searea Ranukumbolo lah. Jadi semua teman-teman yang aku ketemu tadi itu semua pada nyariin aku. Katanya aku udah hilang gitu, udah hilang selama 2 jaman katanya, padahal masih baru sejam. Akhirnya kita ketemu sambil kembali ke tenda. Dan ketika saya berjalan ke tenda, ada beberapa pendaki yang melihat saya itu dengan wajah aneh. Lihatnya itu kayak gini loh, kaget gitu kan. Seorang kayak seperti saya kan biasanya lebih gimana ya, kalau dilihatin orang kan suka salah tingkah, kan namanya saya ini pemalu, pendiam gitu. Kalau dilihatin orang kan suka salah tingkah, jadi waktu dilihatin itu saya otomatis merasa gak nyaman dong. Jadi saya cepatin langkahku biar segera pergi. Jadi ada 5-6an pendaki yang ngeliatin saya itu dengan wajah kayak kaget. Jadi seolah-olah ada orang lain di samping saya, dan orangnya itu menakutkan kayak gitu mungkin ya. Ekspresinya kaget kok teman-teman. Ya aku bayangin wah. Ya Allah. Akhirnya saya sampai tenda. Kita istirahat, soalnya katanya masnya kita lanjutin besok aja. Mbaknya, yang mbak tadi, yang kan itu tadi ada yang cewek itu tadi, mbaknya bilang kalau kita lanjutin besok aja, soalnya saya gak kuat kalau lanjutin jalan sekarang kayak gitu. Akhirnya sepakat dan kita istirahat. Besoknya hampir lupa ya Allah. Keesokan harinya
keesokan harinya itu saya bangun dalam keadaan yang gak fit teman-teman. Badanku kayak gejala tipes sih loh, kalian tahu penyakit gejala tipes. Jadi sekujur tubuhku sakit semua waktu itu. Aduh, sakit semua dah wis. Itu sekitar jam 5 kan rame tuh, pendaki rame. Saya itu merasakan yang sakit yang sangat luar biasa, ditambah bau bunga sedap malam itu tadi. Semalam suntuk itu bau bunga sedap malam itu. Pagi itu badanku sakit sekali, sakit semua. Saya udah minum vitamin, saya bawa UC gitu, udah bawa semuanya obat-obatan gitu. Akhirnya saya masih sakit dan saya putuskan saya tidak ikut mendaki ke puncak. Saya waktu itu bilang ke masnya, "Mas, saya gak ikut ke puncak, Mas." "Loh, Mas, kenapa?" "Badan saya gak enak, Mas, saya kecapean, mungkin cukup sampai sini aja kali ini, mungkin next kalau saya mau gabung lagi mungkin saya pasti ikut kok ke puncak." Di situ katanya temanku bilang gini, "Loh Mas, nanti Masnya kembali sama siapa? Masnya tahu jalannya?" Aku jawab, Mas, jalannya jelas kayak gitu, rame juga, nggak mungkin lah aku nyasar." Memang sih kalau di Semeru nyasarnya biasanya orang nyasar nggak di situ, kurang naik lagi. Akhirnya pasnya ya udah Mas, hati-hati. Setelah kita salam perpisahan sekitar siang, itu udah siang, saya memang nunggu agak gimana, agak rame juga jalannya gitu loh maksudku. Saya kembali teman-teman, saya udah gak kuat waktu itu badanku. Sekitar pukul 9 ya 9-an lah, saya kembali turun maksudnya ya, teman-teman naik, saya turun sendirian. Selama perjalanan badanku udah berat sekali teman-teman. Jadi saya itu seolah membawa 2 tas 2 karier saya itu, seolah-olah. Padahal waktu itu logistik udah berkurang dong, saya udah makan, udah gimana kan, air udah bawa cuma sedikit. Jadi tapi seolah-olah saya itu bawa beban yang sangat berat. Jadi saya itu istirahatnya lebih banyak waktu kembali. Jalan dikit kok berat sekali ini aku taruh, berat sekali aku taruh. Jalan 10 menit istirahat, jalan 15 menit istirahat. Serius nih teman-teman waktu itu. Karena memang waktu itu kan rame, jadi saya nggak khawatir untuk tersesat, nggak. Jalannya kalian juga tahu kan, jelas. Kalau dari Ranukumbolo ke Ranupani loh teman-teman, jelas. Nah perjalanan kayak gitu, jadi berat sekali teman-teman, berat sekali serius. Akhirnya saya jalan aja dong, saya kuat-kuatin. Dan saya istirahat di salah satu pos. Waktu saya istirahat, kebetulan di situ ada rombongan pendaki lain yang mau naik. Di tengah-tengah istirahat mereka bilang kayak gini loh. Tapi mereka bilangnya ke temannya, nggak ke saya. Saya kan otomatis dengar dong waktu itu. "Woi, ada yang bau bunga sedap malam nggak?" kayak gitu. Padahal itu siang. Saya langsung connect, ya Allah, masa bunga sedap malam ini bau gua gitu, bau saya ciumi badanku. Tapi gak bau, tapi ada yang, ketika saya datang tiba-tiba ada yang bilang kayak gitu. Jadi saya pikir ini saya ini yang membawa aroma sedap malam. Setelah mereka pergi, isi tas itu saya keluarin semua teman-teman. Saya keluarin semua, saya cari jika ada bunga sedap malam di tas saya. Waktu itu saya kan juga gak tahu, jadi saya cari, gak ada kan. Kok aneh ya, saya bau-bau. Saya nggak bau aroma sedap malam juga waktu itu. Jadi yang mencium aroma itu bukan saya waktu itu, waktu pulang. Jadi orang lain. Ini tambah gila. Aduh. Itu setelah aku kembalikan barangnya, katanya juga gitu, berat sekali. Aduh berat di saat itu, ingat kok aku. Saya itu seolah-olah gendong orang gitu. Beratnya itu rata. Kan biasanya kalau berat sebelah kan miring kayak gini ya kan. Itu beratnya itu semuanya. Serius kayak gini, aduh.
Dan aku lanjutkan perjalanan. Ketika aku lanjutkan perjalanan, ada pendaki dari bawah naik kan. Pandangin saya itu aneh teman-teman. Ada yang sampai mandanginya itu sampai gimana ya, sampai gak bisa ini aku ngungkapinnya juga gak bisa. Ekspresinya kayak melotot kayak gitu. Kan otomatis saya sapa dong, orang namanya kita berpapasan, masa aku gak senyum, mas gitu. Dia tuh gak jawab. Saya sampai, loh mas, loh, saya noleh ke belakang kayak gini. Kenapa? Apa yang salah di aku waktu itu? Apa yang salah di badanku? Tapi waktu itu saya udah merasa kalau ada yang salah di dalam tubuh saya. Saya pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, saya kembali melihat sosok wanita yang kemarin saya lihat di tempat yang sama. Dan waktu itu saya sudah gak berani lihat lama-lama karena saya tahu itu makhluk halus, teman-teman. Saya lanjutkan perjalanan. Badan semakin berat, teman-teman. Masih dalam perjalanan, saya mendengar suara orang ketawa lagi. Orang ketawa, mendengar suara pendaki lain yang tiba-tiba itu seolah-olah berpapasan dengan saya. Padahal nggak ada. Dulu. Jadi tiba-tiba rame kayak gitu loh. Aduh, kok serem ya Kyo. Aku udah gimana ya, udah keringetan semuanya ini aku. Langsung aja. Ini malam teman-teman, aku ini rekamannya ini jam setengah 12-an ini, setengah 12. Waktu itu singkat cerita, saya sampai di pos pendaftaran, saya daftar ulang, saya laporkan kalau saya turun, kemudian saya pulang. Sampai di rumah itu saya sore hari, teman-teman. Ketika sampai di rumah, ayah saya langsung marah-marah dong waktu itu. Ketahuan kan saya naik gunung, ya apalagi aku tuh nggak terlalu suka bohong. Jadi ya udahlah, kalau udah ketahuan aku bilang jujur aja kayak gitu loh. Akhirnya aku ketahuan, udahlah dimarahin, bawa tidur hilang. Aku pikir waktu itu gitu. Marah-marah udah ya, waktu itu marah-marah banget. Dan aku mandi, aku istirahat. Setelah istirahat, apa yang terjadi teman-teman? Saya itu membuka mata, tahu-tahu sudah hari, tadi nggak tak jelaskan harinya ya. Saya itu berangkat minggu malam, saya ketemu mbak-mbak yang di Ranukumbolo, kan udah nyampe kan, minggu malam nyampe. Habis itu saya merasakan sakit itu minggu malam. Senin pagi saya turun kan, Senin siang saya turun, sampai rumah itu Senin sorean, Senin jam 5-an lah, jam 5 sampai maghriban kayak gitu, lupa aku kayak gitulah di Senin. Habis itu kan saya istirahat teman-teman sampai rumah Senin. Kalian tahu teman-teman aku bangun kapan? Aku bangun itu Senin, Selasa, Rabu teman-teman, Rabu malam. Jadi waktu itu saya ketika pulang dari Ranukumbolo hari Senin malam, saya itu tidur bangun Rabu jam malam. Dan ketika saya bangun di mana? Saya itu sudah ada di Ranukumbolo lagi bersama ayah saya, teman ayah saya, dua. Ya Allah. Saya ketika membuka mata, saya itu seolah mimpi teman-teman. Membuka mata itu malam. Ya Allah, kok malam? Kemudian ayah saya itu udah gimana ya, udah kayak mau nangis gitu. Saya ketika membuka mata kan Rebu, siapa gak bingung. Saya bubuk Senin, buka Rebu, kembali lagi di Ranukumbolo. Saya waktu itu kebingungan, gemetar, kebingungan. Akhirnya saya membuka mata dan saya tahu kalau saya itu habis kerasukan. Akhirnya saya meluk ayah saya pastikan dulu kalau itu memang ayah saya. Ya Allah, saya kembali lagi ke sini gitu Rebu. Akhirnya saya memeluk ayah saya sambil nangis. Akhirnya saya istirahat.
Rebu ya, ini Rebu saya istirahat. Kamis pagi kita langsung kembali lagi jalan turun. Waktu itu saya turun, badan saya udah enak, normal kayak gitu badan saya. Ya masih lemes sih, sakit, tapi nggak terlalu. Akhirnya saya nanya dong ke ayah saya, ya apa yang ya aku kenapa kok bisa sampai sini. Ayah, udah diem aja, nanti aja di rumah kayak gitu. Akhirnya kita pulang turun, aku mampir ke salah satu tempat untuk ruqyah waktu itu ya, saya di ruqyah. Akhirnya kita sampai rumah dengan selamat, alhamdulillah. Waktu di rumah akhirnya ayah itu menceritakan semua, dan di situ mamaku juga ke rumah saya. Waktu nggak lama aku sampai di rumah, mungkin udah dikabarin ayah ya, mamaku udah di sana, ada saudara-saudaraku waktu itu, jadi menceritakan, ayah sedikit menceritakan kalau saya itu waktu itu tidur gak bangun-bangun, Senin sampai Rabu itu ya. Di rumah itu saya kayak gimana ya Allah. Ayah saya itu ngelihat saya udah ada yang ngikutin, ada yang nempelin. Saya ngomong-ngomong sendiri. Saya marah-marah. Saya menari-nari katanya di kamar itu. Ya Allah, ya Allah. Yang paling parahnya, saya makan ayam mentah. Kaget dong waktu itu. Ayam mentah di kulkas itu, di freezer itu. Gimana ya kok sampai kayak gitu, itu gimana? Uniknya, ayah itu juga mencium bau bunga sedam malam itu loh teman-teman. Yang penting selamatlah. Ya Allah, itu tadi alhamdulillah. Aduh, aku tegang loh teman-teman. Ya Allah, tegang, epic ini. Bahaya banget ini. Kalau menurut saya sih bahaya banget. Dan ternyata teman-teman, ini gini, ternyata yang menyebabkan dia diikuti, dia ngelamun. Jadi kalau kita ke gunung, ini kalau menurut saya pribadi ya, ke gunung itu bukan soal nyali dan fisik aja memang. Doa itu juga penting. Attitude juga penting. Jaga sikap, jaga sopan santun. Jangan mikir kosong, jangan mikir aneh-aneh. Intinya jangan membawa masalah dari rumah itu dibawa ke gunung. Masalah, siapapun jangan dibawa. Karena kita tidak tahu apa saja yang bisa terjadi ketika kita di luar sana, begitu. Aduh, ya Allah, aku tegang banget, serius. Aku dengerin ceritanya pertama kali itu setengah percaya, setengah nggak percaya. Dan akhirnya aku konfirmasi ke ayahnya, Pak Lukman kan namanya, saya samakan menjadi Pak Lukman, dan ternyata wah serius, alhamdulillah, yang penting selamat. Dan intinya ya udah, dia sekali itu aja gitu katanya. Jangan kembali main ke gunung ya. Kayak gitu ya. Oke, itu tadi video ke-8 saya. Semoga cerita ini menjadi pelajaran buat kita semua ya teman-teman. Bahaya memang. Next untuk video ke-9, Lapas Story akan tetap membagikan pengalaman kami, pengalaman teman-teman kami, dan pengalaman siapapun boleh inbox atau menghubungi Lapas Story. Yang penting pengalaman kalian itu harus nyata teman-teman. Soalnya niat saya di sini selain membagikan pengalaman juga memberikan pengetahuan bagi teman-teman agar lebih bijak lagi, agar lebih berhati-hati. Oke, begitu saja. Siap, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa hargai karya kami dengan dukung terus channel ini biar lebih berkembang. Oke, siap. Dadah.